Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Bersama saya, Ustazah Dian Rahmi Kusumastuti. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gangguan pernafasan pada manusia. Ketika bernafas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernafasan kita akan terganggu. Berikut ini adalah penjelasan tentang faktor penyebab gangguan pernafasan dan penyakit yang ditimbulkan. Penyebab gangguan pernafasan dapat disebabkan akibat bibit penyakit, pencemaran udara, dan fisik. Penyakit apa saja yang ditimbulkan karena bibit penyakit? Ya, penyakit tersebut adalah flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, dan pneumonia. Sedangkan penyakit yang ditimbulkan akibat adanya pencemaran udara yaitu asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Selain karena bibit penyakit dan pencemaran udara, fisik seseorang juga dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernafasan. Penyakit pada organ pernafasan. Organ pernafasan manusia dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyebab yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Kali ini kita akan membahas beberapa penyakit pada sistem pernafasan seperti asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejala penyakit asma yaitu dada terasa sesak, batuk, dan nafas terasa berat. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Flu. Flu adalah gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit flu yaitu sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatan flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatan penyakit bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala penyakit tonsilitis yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu, muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatan penyakit tonsilitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus, atau jamur. Gejala penyakit pneumonia yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan penyakit pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Penyakit pada organ pernafasan. Selain asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia, terdapat beberapa penyakit lain yang dapat menyerang sistem pernafasan manusia. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau kondisi lingkungan sekitar yang tidak sehat. Perhatikan beberapa contoh penyakit pada sistem pernafasan berikut ini. Emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejala penyakit emfisema yaitu penderita mengalami sesak nafas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus
dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Penyakit emfisema disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatan penyakit emfisema dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, menghindari asap rokok, dan menjaga pola hidup sehat seperti olahraga secara teratur. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejala penyakit kanker paru-paru yaitu batuk yang terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dada. Pengobatan penyakit kanker paru-paru dilakukan dengan melakukan kemoterapi dan radioterapi. Tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala penyakit tuberkulosis yaitu penderita akan mengalami nafas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan menurun. Pengobatan penyakit tuberkulosis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Alhamdulillah, hari ini kalian telah belajar tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya, Ustadzah Dian Rahmi Kusumastuti, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.